Oke, boleh dilanjut? Nah, sebenarnya passion itu apa sih, teman-teman? Jadi menurut Volleren adalah passion itu dorongan kuat seseorang, jadi sesuatu yang mendorong seseorang untuk mengerjakan hal-hal yang disukainya dan dianggap penting untuk dirinya. Nah, karena dorongan yang kuat itu, maka orang tersebut atau individu tersebut juga mau untuk meluangkan waktu dan juga energinya untuk mengerjakan hal yang mereka minati atau passionate begitu. Dan tidak hanya passion itu bedanya dengan hobi. Hobi kan sama-sama kita suka ya teman-teman ya, sama-sama hal Kayaknya yang nggak kita ada deh, sukai. Ini kan sangat solid ya. Bedanya itu adalah ketika passion tidak hanya dilakukan saat waktu luang saja, seperti halnya hobi. Kalau misalnya memang ada waktu kemudian dilakukan, tapi passion itu apa ya, dorongan kita untuk selalu dilakukan dan ada keinginan untuk upgrade level. Jadi nggak cuman misalnya hobinya adalah fotografi begitu ya. Ya udah weekend jalan-jalan sambil foto-foto itu hobi. Dia suka melakukan hal tersebut. Dia willing to invest. Dia mau meluangkan waktu untuk foto-foto. Tapi ketika itu menjadi passion, maka ada dorongan untuk dia meningkatkan skill fotografinya. Jadi dia mau terus belajar, mau terus untuk menyelesaikan tantangan misalnya. Jadi kalau misalnya ada hambatan dalam fotografi misalnya kameranya rusak misalnya, atau ada dapat job tapi persyaratan di jobnya itu bukan hal yang dia mampu ketika itu, skill yang dia belum bisa waktu itu. Nah, dia ada kemauan untuk, oke, aku mau cari pelatihan deh untuk upgrade skillku agar aku bisa mengambil job tersebut. Nah, itu yang dinamakan passion. Jadi dorongannya itu sangat kuat, membuat kita constantly, secara konsisten kita melakukan kegiatan tersebut. Boleh dilanjut? Nah, kenapa sih passion itu penting untuk kita meniti karir begitu ya, atau bekerja atau melakukan apapun? Karena nanti ketika teman-teman sudah lulus, lepas kuliah nih ya, baik yang mau melanjutkan S2 ataupun yang lulus S1 mau langsung bekerja, sepertiga waktu kita tuh habis untuk bekerja. Bayangkan kalau bekerja yang 8 jam sehari begitu ya, dari jam setengah 8 sampai jam setengah 4 atau jam setengah 5 begitu. Waktu sebanyak itu ketika kita habiskan dengan tidak nyaman, dengan bosan, dengan males-malesan, itu pasti akan mempengaruhi keseluruhan dari hidup kita. Dan yang namanya kerja itu kan tidak sekali selesai ya teman-teman ya. Kalian akan bekerja sampai ya mungkin sampai pensiun nanti begitu, sampai sudah tidak ada waktu lagi untuk bekerja. Sehingga kembali ketika dilakukan secara dengan hati yang tidak nyaman, dengan gitu-gitu aja, maka itu akan mempengaruhi well-being atau kesejahteraan psikologis kita. Nanti di rumah bawaannya juga marah, terus mungkin nanti yang kena di rumah itu istri, anak-anak, saudara, kakak adik, dan lain sebagainya. Maka dari itu perlu sekali ketika kita memikirkan atau merencanakan karir, passion menjadi salah satu hal yang kita pertimbangkan. Baik, boleh dilanjut? Nah, dalam bekerja, ini kita punya 3 bagian begitu ya. Jadi tidak hanya passion saja, tadi saya sampaikan ini adalah salah satunya, tapi juga ada skill dan opportunity. Jadi skill itu adalah keterampilan, kemampuan yang kita miliki, dan opportunity adalah kesempatan. Nah, ketika kita bekerja hanya sesuai ada passion dan ada skill-nya juga, karena kita terus upgrade kemampuan, tapi tidak ada kesempatannya begitu ya, ya bisa saja kita happy, tapi mungkin secara kebutuhan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi kalau nanti sudah punya tanggung jawab akan orang lain gitu ya. Misalnya passion-nya adalah melukis gitu ya, seni. Nah, dia juga karena senang, dia juga upgrade skill-nya, hanya saja ternyata tidak mampu untuk mencari peluang-peluang yang ada. Jadi ya sudah di rumah aja terus ngelukis terus, tapi tidak memiliki kemampuan untuk mencari opportunity atau kesempatan. Seperti misalnya
sosialisasi dengan sesama pegiat seni, sehingga punya komunitas nih, akhirnya hasil karyanya bisa dijual dan lain sebagainya. Itu dia tidak miliki, sehingga ya happy tapi tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau misalnya ada passion dan kesempatan tapi tanpa skill, jadi dia ada dorongan, oh suka banget nih, dan ada kesempatan untuk bekerja di bidang tersebut, tapi ternyata dia tidak punya skill-nya atau belum melakukan hal sampai mengupgrade skill begitu. Ya, maka itu hanya jadi pekerjaan yang mungkin akan sulit didapatkan, karena ketika orang yang mencari calon-calon karyawan itu pasti akan melihat skill juga. Nah, kemudian kalau bekerja sesuai dengan skill, keterampilan kita, dan kita punya kesempatan begitu ya bekerja di bidang tersebut, tapi tidak ada passion, tidak passionate atau tidak minat sebenarnya. Nah, kebutuhannya terpenuhi sih, tapi gampang bosan. Nah, ini tadi ya mungkin salah satu yang misalnya teman-teman masuk ke jurusan A misalnya, secara kemampuan teman-teman mampu tuh, dinilai mampu untuk masuk jurusan A, karena ya sudah mungkin lulus SBMPTN, kemudian sebenarnya kalau dilihat nilainya juga oke-oke aja tuh, bisa mengikuti lah pelajarannya, cuman memang nggak minat. Nah, ya itu tadi, akhirnya jadi bosan, gampang bosan, terus mungkin jadi kosong ya, tidak bermakna begitu apa yang dilakukan. Nah, maka yang dinamakan career sweet spot atau yang paling ideal lah, katakanlah demikian, itu adalah ketika kita mencari pekerjaan atau karir yang sesuai dengan minat, passion, kemudian kita juga punya skill, punya kemampuan, keterampilan, dan juga ada kesempatan. Jadi kita bisa begitu ya bekerja di bidang tersebut. Nah, itu adalah situasi yang paling ideal. Boleh dilanjutkan? Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sih menemukan passion? Kalau opportunity itu kan mungkin nanti teman-teman bisa cari dari lingkungan begitu ya. Boleh dari relasi, boleh dari teman-teman melebarkan jejaring begitu ya dengan orang lain, teman-teman lihat di internet atau mungkin di Benix nanti next ada tentang job seeking begitu ya, lowongan-lowongan pekerjaan bisa dicari di situ. Nah, kemudian untuk skill bisa di-upgrade, tapi ketika kemudian ada nanti satu cara ini yang yaitu mulai dengan mengenal diri sendiri, ini sebenarnya akan membantu kalian dalam dua hal, tidak hanya passion tapi juga masalah upgrading skill gitu. Jadi langkah pertama, dimanapun kalau kalian ketemu dengan psikolog manapun, entah nanti topiknya adalah entah mencari passion, topiknya tentang healing, topiknya tentang self love dan lain sebagainya, pasti akan dimulai dengan ini, mengenal diri sendiri. Kenapa? Boleh dilanjutkan? Nah, oke. Kembali ke mengenal diri sendiri ya teman-teman. Jadi kenapa kok mengenal diri sendiri? Karena ketika hidup ya kalian modalitasnya selain tentunya hal-hal di eksternal ya, adalah diri sendiri. Bagaimana kalian mau berjalan kalau kalian sendiri tidak kenal diri ini yang diajak berjalan? Apakah kalian punya dua kaki? Apakah kalian pakai sepatu atau sendal? Dan lain sebagainya. Ketika orang yang berjalan ini, kita selama hidup kan kita berjalan ya teman-teman, kita nggak tahu alas kaki yang kita pakai, bisa saja nanti kita menemukan situasi-situasi yang tidak sesuai atau tidak membuat kita nyaman. Misalnya, kita jalan itu pengennya ke pantai, tapi ternyata kita pakai sepatu yang bahannya kain. Otomatis kan basah kan? Bisa sih kita jalan, tapi waktu basah kan jadi berat dan nggak nyaman. Nah, sama juga seperti ketika mencari passion begitu. Bagaimana caranya kita tahu passion-nya apa ketika kita sendiri nggak kenal diri kita itu seperti apa. Maka salah satu cara untuk menemukan passion adalah tadi, mengenal diri sendiri. Caranya gimana? Yang pertama adalah refleksi diri, yang kedua eksplorasi diri, yang ketiga mencari feedback, dan yang keempat adalah self-assessment. Nah, self-assessment ini bisa didapatkan dari tes-tes misalnya, tes-tes minat bakat, minat karir, potential mapping, kesiapan bekerja, gaya kepribadian, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa akses ke profesional begitu ya. Nah, kemudian kita mulai dari refleksi diri.
Boleh dilanjut? Refleksi diri itu mudahnya adalah melihat ke dalam diri. Jadi menempatkan diri itu sebagai objek pengamatan. Syaratnya tidak bisa dilakukan spontan gitu ya. Kayak misalnya lagi bekerja terus tiba-tiba refleksi diri. Bisa, hanya saja tidak akan maksimal. Jadi silahkan teman-teman luangkan waktu untuk melakukan ini. Sadari dan kenali diri. Yang pertama, coba tanyakan ke diri. Kalian tuh siapa sih? Aku tuh siapa sih? Oh, namaku misalnya, nama saya Zahra. Saya adalah anak pertama, dan lain sebagainya. Sesederhana itu sebenarnya refleksi diri. Karena ketika kita mulai mengamati diri, kita lama-lama akan menyadari bahwa, oh ternyata inilah kelebihan saya, inilah kekurangan saya, dan hal yang saya sukai, hal yang tidak saya sukai. Oh ternyata ketika menemukan permasalahan, saya itu tipenya yang diam dulu, menghindar dulu. Atau saya tipenya yang langsung konfrontasi aja, langsung dilabrak aja siapa yang bikin masalah sama saya. Saya seperti itu. Ini penting teman-teman ketahui untuk kalian nanti tahu tipe kalian ketika bekerja itu seperti apa. Tipe kalian ketika menghadapi permasalahan itu seperti apa. Karena kan tidak mungkin ya kita selama hidup tidak menemui permasalahan. Salah satunya juga ketika dalam proses mencari pekerjaan, mencari karir yang sesuai dengan teman-teman. Nah, kemudian yang paling penting adalah apa yang aku inginkan dalam hidup. Nah, sebenarnya kalian tuh ikut webinar ini karena apa sih? Tadi ada yang bilang karena mengisi waktu dengan agar bisa mengisi waktu dengan produktif gitu ya, atau bermanfaat. Kenapa kok harus seperti itu? Coba dicari sampai jawabannya kalian ketemu paling ujung gitu loh. Nah, itulah yang akan menumbuhkan makna. Oh, ternyata saya ini misalnya sebagai seorang manusia, saya hidup untuk bla 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 bla. Gitu. Itu akan apa ya istilahnya? Akan mendorong teman-teman untuk menemukan tujuan dan nanti digerakkan oleh passion. Nah, kemudian teman-teman di bagian ini saat refleksi diri, kalian juga bisa mengetahui nih, oh aku tuh ternyata lebih mudah mengenali kekuranganku, sehingga aku merasa sulit ketika menemukan hal yang aku minati. Karena ternyata aku lebih fokus pada kekurangan-kekurangan. Nah, kalau sudah menyadari hal ini, harapannya menjadi pintu gerbang teman-teman untuk mulai melihat, oh ternyata aku tuh bisa juga loh mengerjakan ini. Oh ternyata aku tuh wajahnya, ekspresinya tuh happy ketika aku misalnya jalan-jalan ketemu orang. Oke, berarti itu satu tuh hal yang bisa dicatat. Ternyata salah satu minatku adalah bekerja yang berhubungan dengan orang lain. Gitu. Karena apa? Karena kalian mengamati diri kalian yang happy ketika melakukan aktivitas atau bertemu dengan orang lain. Begitu. Atau misalnya, refleksi lagi nih, aku tuh kalau misalnya kerja di bawah tekanan, itu panik. Itu panik dan akhirnya seringkali aku tidak menyelesaikan. Oke, berarti saya sadar saya ini orangnya panikan, dan saya kurang cocok ketika bekerja di bawah tekanan. Oke, pernah nggak, diingat-ingat lagi nih, pernah nggak saya bekerja tanpa di bawah tekanan, dan saya bisa menyelesaikan dengan baik? Oh pernah, itu tipe pekerjaan yang seperti apa? Nah, itu bisa jadi menjadi salah satu data-data untuk kita menemukan passion kita itu di bidang apa. Begitu. Boleh dilanjut? Nah, ini salah satu cara untuk teman-teman mengenal diri, menggunakan Johari Window. Jadi Johari Window ini adalah apa ya, lembar kerja yang isinya ada 4 kotak gitu ya, 1, 2, 3, 4, dan di sini berisi hal-hal yang kalian sama-sama tahu atau orang lain tahu. Jadi kalian boleh nih nanti ambil setelah kegiatan ini, ambil kertas, kemudian buat kotak 4 ini, dan isikan mana yang masuk ke open area, area terbuka, blind area, area yang tidak terlihat begitu ya, hidden area, area yang tertutup, dan juga unknown area, area yang tidak diketahui. Nah, open atau free area ini adalah hal-hal yang kalian tahu dan orang lain juga tahu. Misalnya apa?
Misalnya warna kulit, misalnya tampilan fisik begitu ya, kan sama-sama tahu karena sama-sama pernah lihat. Kemudian sifat-sifat kalian atau hal-hal yang menjadi karakteristik kalian dan orang-orang tahu yang kalian tampakkan ke orang lain. Misalnya saya itu kutu buku dan lain sebagainya. Orang lain juga tahu. Nah, bisa dituliskan di sini open dan free area. Nah, kemudian yang di area kedua, blind area, ini adalah area yang kita nggak tahu tapi orang lain tahu. Misalnya feedback yang diberikan oleh orang lain. Tadi salah satu cara untuk menemukan passion adalah mendapatkan feedback dari orang lain, dan ini berguna untuk mengisi area di sini. Kenapa sih kok kita butuh feedback dari orang lain? Karena tadi ternyata ada hal-hal yang orang lain tahu tentang kita, tapi kita nggak tahu. Contohnya, misalnya, teman-teman sedang kerja kelompok. Nah, kita nggak tahu tuh kalau misalnya kita tuh tipenya kalau bekerja, kalau sedang fokus, dipanggil itu nggak dengar gitu. Nah, tapi orang lain tahu karena sering bekerja dengan kalian. Nah, ketika mereka memberikan feedback atau evaluasi terhadap kalian, nah, kan kalian jadi paham, oh ternyata aku tipenya seperti ini, dan aku ingat-ingat memang seperti itu. Itu menjadi pengetahuan baru nih buat kalian. Ketika mengetahui beberapa hal di blind area. Itu juga bisa untuk upgrading diri, untuk meningkatkan kemampuan diri, dan lain sebagainya. Ini di blind area, kemudian yang di hidden area yang tertutup, ini adalah hal-hal yang teman-teman tahu, tapi orang lain nggak tahu. Jadi hal-hal yang kalian sembunyikan, seperti misalnya buat teman-teman yang jaim ya, suka jaga image gitu. Jadi ketika kalian di depan publik itu, ada hal-hal yang kalian sembunyikan, ada hal-hal yang tidak kalian sampaikan atau tunjukkan ke orang lain, ini masuknya ke hidden area. Pada dasarnya wajar ya, ini wajar kalau misalnya kita punya rahasia, punya hal yang tidak ingin kita tampakkan. Tetapi ketika area yang hidden ini lebih banyak daripada yang open, maka biasanya akan berdampak pada kecemasan. Jadi kalian mudah cemas nih karena tidak menunjukkan kayak serba takut begitu untuk menunjukkan diri sendiri yang sebenarnya kepada orang lain. Ini hidden area. Dan juga yang unknown area ini adalah hal-hal yang kalian dan orang lain pun belum tahu gitu, belum ditemukan. Bisa jadi ini adalah hal-hal yang baru, sesuatu yang belum pernah kita temukan, seperti misalnya ada trauma yang terlupakan dan lain sebagainya, ada di unknown area. Oke, boleh dilanjut?